Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau bercerita tentang salah satu peristiwa yang cukup mengerikan. Ini menyangkut geng cewek yang seharusnya biasanya cewek-cewek kalau udah ngumpul itu kompak banget gitu. Tapi di cerita ini gua ngambil dari sisi seremnya ya, seperti apa kisahnya. Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Peristiwa pertama ini terjadi di Rusia. Ada geng cewek di situ ya. Mereka ini sebenarnya sangat kompak gitu. Akan tetapi ada satu peristiwa mengerikan yang terjadi. Saat itu pada bulan Juli tahun 2019, ada cewek yang namanya Victoria Averina. Cewek ini baru berumur 17 tahun. Dia ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan di selokan. Polisi melihat kondisi anak ini sangat parah ya, mukanya itu ada bekas sayatan-sayatan dari kaca-kaca, mukanya hancur, terus ada bekas ini cekikan di leher. Rupanya si Victoria ini, dia ini anggota dari geng cewek yang berada di kota Avenges, Rusia. Setelah diselidiki, akhirnya ketahuan bahwa yang membunuh adalah teman anggota gengnya sendiri. Pembunuhnya bernama Lina dan Ariana. Mereka baru berumur 16 tahun. Kalau di kita berarti baru kelas 1 SMA ya. Rupanya setelah ditelusuri oleh kepolisian, alasan dari mereka membunuh Victoria ini karena mereka sering dibully sama Victoria. Jadi Victoria bilang ke mereka bahwa mereka ini pada jelek gitu. Gak kayak gua nih, gua cantik, lumut pada jelek. Jadi gara-gara ledek-ledekan gitu doang, akhirnya dua orang ini pun membunuh Victoria. Itu adalah satu hal yang sungguh tragis ya untuk anak-anak remaja gitu loh. Tega banget ngebunuh sahabatnya sendiri. Hingga akibat perbuatan mereka, kedua orang anak ini pun terancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Rusia kita pindah ke Amerika Serikat. Ada juga ini geng wanita, tapi gengnya ini rada kecil gitu. Isinya cuma 4 orang. Si pemimpinnya itu bernama Tracy Wigington, kemudian anggotanya bernama Kim Jervis 23 tahun, Lisa 24 tahun, Tracy Walk 23 tahun, dan Wigington sendiri yang berusia 24 tahun kala itu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Oktober tahun 1989. Memang Tracy Wigington ini di geng ini kan sebagai ketuanya ya. Anak buahnya ini pada patuh semua gitu loh, apapun yang dikatakan oleh si Tracy ini. Si Tracy saat itu mengajak teman-teman gengnya ini untuk minum-minum. Setelah itu nggak tahu apa yang ada di benak si Tracy ini, dia tiba-tiba mengajak anggota gengnya ini untuk membunuh orang. Mengajak membunuh orang secara random. Saat itu mereka berjalan-jalan pada malam hari mencari korban. Akhirnya mereka mendapatkan ada satu laki-laki sendirian bernama Edward, umur 47 tahun. Nah, mereka membujuk si Edward ini dengan cara menawarkan seks gitu loh. Jadi, ayolah main nama kita gitu kan. Namanya cowok kadang kalau yang gak bener kan mau-mau aja diajak kan. Akhirnya si Edward mau aja diajak sama mereka berempat ini. Hingga mereka sampai ke tempat sepi di semak-semak. Dibawa ke semak-semak ya. Si Edward ini dilucuti dulu pakaiannya. Set. Nah, cewek-cewek itu juga mulai melucuti pakaian mereka. Pada saat ada kesempatan, secara tiba-tiba si pemimpinnya ini Tracy Wigington langsung menancapkan pisau ke punggung si Edward. Begitu si Tracy menancapkan pisau, itu adalah kode buat anggota yang lain ini untuk turut menancapkan pisau ke tubuh Edward. Sampai akhirnya ada 73 tusukan di tubuh Edward ini. Bahkan lehernya juga ditusuk-tusuk sampai ke nyaris putus. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh si ketua geng Tracy ini lebih menyeramkan. Jadi begitu si Edward udah tergeletak di rumput dengan leher hampir putus, dia langsung mengisap darahnya. Dari leher itu disedot darah gitu.
Gila nih. Dari peristiwa ini sih memang nanti kelak si Tracy ini dijuluki vampir lesbian pembunuh. Hingga akhirnya perbuatan mereka ini ketahuan oleh kepolisian setelah diselidiki dan mereka pun disidang. Mereka semua dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Pembunuhan selanjutnya masih berasal dari Amerika Serikat. Kali ini menimpa seorang remaja wanita yang bernama Skylar Nice. Jadi Skylar Nice ini punya 2 sahabat karib. Ceritanya mereka bertiga, si Skylar, si Rachel, sama si Celia. Saat itu mereka ini benar-benar akrab gitu ya. Bahkan orang tua dari si Skylar ini, si calon korban ya, mereka menganggap si Celia dan si Rachel ini sebagai anak sendiri. Kalau mau ke rumah si Skylar itu mereka nggak perlu ngetok pintu, langsung masuk aja. Ternyata di keakraban mereka yang tampak sangat akrab, di situ ada satu kejadian yang menyeramkan, ada satu dendam yang menyeramkan. Si Celia dan si Rachel sangat dendam kepada si Skylar. Karena konon si Skylar ini sering mengejek ke Celia dan ke si Rachel. Mereka itu jelek, mereka itu miskin, gak kayak gua. Akhirnya akibat ejekan itu, 2 orang ini pun menyusun rencana untuk membunuh Skylar. Skylar dibawa ke tempat sepi di tengah hutan. Kemudian si Skylar pun ditusuk dengan 50 kali tusukan oleh mereka berdua ini. Peristiwa ini pun kemudian diketahui oleh kepolisian hingga mereka pun ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Tetapi sebenarnya dari artikel luar negeri yang gue dapatkan ya, mereka ini membunuh si Skylar bukan karena ejekan. Akan tetapi Skylar tahu bahwa si Celia dan Rachel ini adalah pasangan lesbian. Makanya mereka pun membunuh si Skylar biar rahasia ini gak diketahui orang lain. Geng wanita selanjutnya ini berasal dari Amerika juga. Geng ini berisi 4 orang ya. Yang anggotanya Melinda 16 tahun, Laurie 17 tahun, Tony 15 tahun, dan Hope 15 tahun. Mereka ini memang geng wanita remaja, tapi kelakuan mereka udah brutal, sering melakukan pelecehan seksual dan sering membuli orang lain. Saat itu ada satu peristiwa yang mengakibatkan mereka jadi brutal gitu. Salah satu anggota geng yang bernama Loveless itu, dia mempunyai mantan pacar. Nah, mantan pacarnya ini pacaran dengan seorang gadis berumur 12 tahun yang bernama Sanda Shearer. Meskipun sudah mantan, si Loveless ini cemburu. Dan dia pun langsung menculik si Sanda Shearer dengan niat mau membunuhnya. Pada satu saat mereka ini mendapat kesempatan untuk menculik si Sanda Shearer. Mereka mengajak si Sanda Shearer untuk jalan-jalan dulu naik mobil mereka. Kemudian mereka bawa ke tempat sepi. Begitu sampai di tempat itu, mereka langsung menyuruh turun si Sanda. Kemudian mereka pun menelanjanginya. Setelah si Sanda ini ditelanjangi, mereka pun langsung menggorok leher si Sanda Shearer ini dari belakang. Sret. Setelah digorok, Sanda ini rupanya belum mati. Dilanjutkan dengan ditusuk-tusuk sama 4 orang ini. Cuat, sampai beberapa kali tusukan bersarang di tubuh Sanda Shearer ini. Tapi tahu nggak guys, si Sanda Shearer ini udah ditusuk dan digorok, dia belum mati juga loh. Akhirnya si Loveless ini ngambil Pepsi, minuman Pepsi sama bensin, disiramin ke tubuh si Sanda Shearer, kemudian dibakar itu tubuhnya Sanda. Gila, ini sadis banget nih orang ya. Setelah itu sambil menyaksikan ya si tubuh si Sanda ini kebakar, mereka ini ketawa-ketawa. Mereka sempat bergurau bahwa wih, si Sanda Shearer jadi daging ini apa, bakpao apa deh, daging hamburger McDonald gitu. Gila nih, gak punya perasaan banget. Kemudian mereka akhirnya tertangkap oleh polisi dan mereka pun disidangkan. Si Loveless sama si Laurie dijatuhi hukuman 60 tahun. Sedangkan 2 teman lainnya dihukum 14 tahun dan 9 tahun penjara. Dari Amerika kita terbang ke New Zealand. Kita menemui persahabatan 2 orang cewek yang mungkin nggak tahu ya bisa disebut geng apa enggak gitu, tapi mereka berdua ini akrab banget.
Yang satu bernama Pauline Parker umur 16 tahun dan satunya Juliet Hulme umur 15 tahun. Apa yang mereka lakukan saat itu adalah membunuh ibu kandung dari Pauline Parker. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juni tahun 1954. Jadi pada saat itu orang tua dari Pauline ini bercerai. Akibat perceraian itu terpaksa si Pauline ini diajak pindah sama bapaknya ke Afrika Selatan. Otomatis kalau dia pindah ke Afrika Selatan berarti si Pauline terpaksa berpisah dengan si Juliet kan. Sedangkan mereka ini benar-benar akrab seperti tidak bisa dipisahkan. Hingga karena peristiwa itu akhirnya si Pauline ini mengalami depresi. Depresi bukan karena perceraian orang tuanya ya. Depresinya karena harus berpisah dengan Juliet. Hingga dia pun mengatur rencana dengan Juliet gimana caranya agar dia tidak pindah ke Afrika Selatan. Hingga dia pun sama Juliet ini mengatur rencana untuk membunuh ibu kandung mereka sendiri yang bernama Honora Ripley. Aksi ini mereka lakukan pada tanggal 22 Juni tahun 1954. Saat itu mereka melihat satu kesempatan untuk membunuh ibunya. Mereka menyiapkan batu bata dimasukin ke kaos kaki. Setelah itu dengan alat itu ya dipukulin ke kepala dari ibunya itu. Bletak, bletak, bletak. Sampai ibunya pun akhirnya meninggal. Kemudian perbuatan mereka pun ketahuan oleh kepolisian dan mereka pun ditangkap. Di sidang ini terjadi peristiwa yang cukup dramatis ya. Mereka berteriak-teriak tetap tidak mau dipisahkan karena rencananya pengadilan akan menghukum mereka penjara itu dengan penjara yang berbeda gitu loh. Makanya mereka teriak-teriak kayak orang gila. Hingga pada tanggal 28 Agustus tahun 1954 akhirnya mereka pun mendapatkan keputusan pengadilan untuk dipenjara hanya selama 5 tahun. Seharusnya mereka ini dihukum mati, tapi pada saat itu kan mereka masih anak-anak ya, terlalu muda, hingga mereka dipenjara dan penjaranya cuma 5 tahun doang gitu, sebentar banget sih kalau menurut gue. Dan mereka ini akhirnya dipisahkan penjaranya. Kapok nggak? Dipisahkan. Akhirnya pisah-pisahkan juga gitu. Beberapa rumor kuat ya berhembus gitu bahwa dua orang ini sebenarnya adalah pasangan lesbian. Makanya susah banget dilepaskan gitu, dipisahkan satu sama lain ya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, setelah mereka bebas ya, si Juliet ini berganti nama menjadi Anne Perry dan dia menjadi seorang novelis. Pada saat diwawancara dan mengenang peristiwa pada masa remajanya dulu itu, dia bilang bahwa hubungan antara dia dan si Pauline ini bukanlah hubungan lesbian, akan tetapi hubungan yang benar-benar sahabat sejati seperti itu. Itulah tadi beberapa rangkuman geng-geng wanita yang cukup menghebohkan negaranya masing-masing, dan memang perbuatan mereka ini sungguh mengerikan, apalagi yang menimpa si Sanda Shearer tadi itu serem banget itu. Dari peristiwa ini hikmah yang bisa kita ambil mungkin pengawasan kita kepada anak remaja kita gitu ya, kepada anak-anak kita. Bagi yang sudah punya anak remaja mungkin kita harus lebih hati-hati, lebih care, lebih perhatian kepada mereka seperti itu. Mungkin segitu dulu kisah untuk hari ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you. Ternyata pada satu kemudian mereka pun menelanjanginya. Mau dipisahkan karena